sejarah mekatronika. Mekatronika adalah kata baru yang lahir di Jepang pada awal tahun 1970-an yang merupakan gabungan antara dua kata, yaitu mekanik dan elektronik. Contohnya di sini adalah barang-barang mekatronik adalah seperti robot, mesin bubut NC, kamera digital, printer, dan lain sebagainya. Persamaan dari barang-barang mekatronik adalah objek yang dikendalikan adalah gerakan mesin. Jika dibandingkan dengan gerakan mesin konvensional, maka gerakan mesin tersebut lebih bersifat fleksibel dan lebih memiliki kecerdasan. Itu mekatronika. Apa sih target pembuatan mekatronika itu? Para peneliti membuat mekatronika itu ada tujuannya. Yang pertama, melakukan penghematan energi sapi, pengecilan dimensi dan peringanan berat. Jadi kalau alat-alat robot itu ditujukan supaya barang yang dibuat itu lebih simpel dan lebih aman untuk saat pekerjaannya. Nah, yang terpenting adalah peningkatan kehandalan atau reliability. Jadi asalnya kalau menggunakan mesin biasa itu kita produksi sekian ton, nanti mesinnya rusak. Nah, kalau dengan reliability, dengan mekatronika, robot-robot yang baru itu, maka produksinya akan lebih banyak, terus alatnya akan lebih tahan. Apa sih pengertian mekatronika? Mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin elektronika dan informatika untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Jadi, di sini kalau Anda lihat di samping, kalau Anda lihat di sebelah gambar di samping, sini ada irisan, 3 irisan. Yang pertama di sini mekanika sendiri, yang di bawah elektronika, yang di sebelah kanan ini informatika. Jadi ada 3 ilmu di sini. Irisan ini makanya disebut mekatronika. Dari sisi mekanik, di sini ada namanya aktuator. Di sisi elektronik, di sini ada namanya sensor. Ini aktuator ini gerak mekanik dan sensor ini gerak listrik. Informatika dengan mekanika di sini ada namanya pemodelan. Bagaimana bentuk suatu robot, bentuk suatu desain, bentuk suatu sistem informasi dibuat agar bisa menggerakkan mekanik. Irisan antara elektronik dan informatika ini ada namanya irisan sistem kendali. Nah, irisan sistem kendali ini digunakan untuk menggerakkan robot, mengatur robot, dan sebagainya. Ini disebut elektronika dan informatika. Maka gabungan ini disebut mekatronika, jadi mekanik elektronika, tapi nggak informatika sebenarnya. Jadi mekanik elektronika informatika, jadi mekatronika gitu ya. Dalam istilah asingnya di sini mekatronika adalah mechatronic is the synergetic combination for precision mechanical engineering, electronic control and system thinking in the design of product and manufacturing process. Ini menurut jurnal mekatronik, atau kata textbooknya adalah the interdisciplinary field of engineering dealing with the design of product whose the function relies on the synergetic integration of mechanical and electronic component coordinate by control arsitektur. Jadi ya ada dibilang sini ada interdisiplin, jadi banyak disiplin engineering atau rekayasa untuk membuat suatu produk yang sinergi dari integrasi mekanik, elektronik, dan kontrol arsitektur yang tadi informatika. Kita lihat di sini elemen-elemen mekatronika. Di sini ada mekanisme mesin, sensor, controller, aktuator, rangkaian elektronika, sumber energi, dan struktur kontrol mekanika. Jadi kalau Anda lihat di sini robot di sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ada mekanisme mesinnya, ada sensornya yang bisa menjaga posisi dia, controllernya yang bagaimana dia akan bergerak, aktuator alat-alat di dalam sini yang membantu dia bergerak, sumber energi, dia akan bergerak otomatis sumber energi, dan struktur kontrol mekatronika, bagaimana dia akan bergerak berdasarkan controllernya. Sini kita lihat yang pertama mekanisme mesin, yaitu objek kendali yang bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak, gerak otomotif, generator pembangkit listrik, dan sebagainya. Jadi kalau mekanisme mesin itu bagaimana mesin itu bergerak. Terus ada yang namanya sensor, elemen yang lain adalah sensor, ada elemen yang bertugas
memonitor keadaan objek yang dikendali. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal, berfungsi memproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Anda lihat di sini ada sensor-sensor, ini sensor cahaya, sensor temperatur, ini sensor jarak. Ini contoh ikon-ikon dari sensor. Yang lain komponennya adalah controller. Controller adalah elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali, bukan objek ya, objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan, dan kemudian memproses informasi untuk menetapkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali tersebut. Jadi kalau Anda lihat controller ini, misalnya Anda dapat satu data itu diolah diberikan kepada mesin. Nah, mesin itu akan bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kalau di sini dilihat gambarnya ada, pertama kita buat gambar grafik dulu, terus bikin metacode. Metacode-nya di coding langsung masuk ke robot spesifik coding, jadi ada kode tertentu, kodenya dimasukin ke controller, maka controller ini akan menggerakkan robot. Biasanya di sini adalah robot-robot yang sederhana. Nah, ini controller itu. Lanjut, elemen yang lain adalah aktuator. Itu elemen yang berfungsi mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Untuk konkret aktuator ini misalnya motor listrik, tabung hidrolik, tabung pneumatik. Ya, jadi kalau motor listrik itu ketika ada tanda atau sinyal dari controller, dia akan berputar atau berhenti. Atau misalnya untuk tabung, di sini dia akan naik atau turun. Itu disebut tabung. Ini tabungnya pneumatik. Ada juga ya tabung hidrolik. Rangkaian elektronika, yaitu elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversi menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator untuk melaksanakan komando dari controller. Elemen ini selain menerima informasi dari controller, juga menerima catu daya berenergi tinggi. Jadi kalau sumber powernya itu dari rangkaian elektronik. Ini rangkaian elektronik buat robot, mobil-mobilan ya. Terus ini rangkaian elektronik sederhana dengan IC-nya. Jadi semua program atau rangkaian kendali itu dibuat di rangkaian elektroniknya. Nah, kita juga perlu namanya sumber energi atau catu daya. Sumber energi adalah elemen yang mencatu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Salah satu bentuk konkret sumber energi adalah baterai untuk sistem berpindah tempat atau adaptor AC/DC untuk sistem yang stasionari tetap di tempat. Jadi kalau Anda lihat baterai ini, misalnya robotnya mau mobile atau Anda lihat drone, itu kan termasuk jenis robot, dia pakai baterai, jadi dia bisa sumber powernya dia bisa dibawa kemana-mana. Atau ada mobil Tesla ya, Tesla juga pakai baterai itu, nah itu dia bisa berjalan kemana-mana. Tapi kalau misalnya stationary ya, contohnya power supply buat TV itu adaptor itu kan nggak kemana-mana, diam. Nah, selain ke hal-hal yang tadi, ada juga namanya struktur kontrol mekatronika, yaitu teori kendali disebut sistem umpan balik ya. Ini teori kendali yang ada dalam satu robot atau sistem mekatronika, yang biasanya disebut juga ada yang umpan balik atau closed loop. Sebenarnya kontrol ini banyak ya, tapi ini kita akan hanya membahas yang sederhana saja, yaitu umpan closed loop. Sistem umpan balik ini menyerupai makhluk hidup, di mana dalam melakukan kegiatan selalu merevisi tindakannya berdasarkan informasi umpan balik yang dikirim oleh indera ke otak. Jadi di kenyataannya itu kalau kita lihat mata, itu kan mata misalnya kita mau ambil suatu barang, mata bilang ke otak turun ngambil barang. Nah, sama dengan kontrol mekanika ini, di sini ada namanya sensor, terus dia bilang ke controller, oh controller katanya ini kurang panas, makanya dia langsung menyalakan elemen panas, ini dipanaskan bajunya, nah bajunya diukur lagi nih, cukup nggak panasnya, keringnya, kalau masih nggak cukup, sensor bilang tambahin lagi.